Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pengajar Al-Quran dan mentor Quran sebaya yang dikasihi Allah, kita akan mengenal 10 prinsip pembelajaran Iqra. Prinsip-prinsip ini sangat penting guna memastikan pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode Iqra betul-betul dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan cepat. 10 prinsip pembelajaran Iqra atau yang kita kenal dengan 10S adalah sedikit, sekali, suara, sistem, stop, selalu, sabar, selamat, satu, dan saatnya. Prinsip yang pertama, sedikit mengajar, banyak mendengar. Jika kita memperhatikan, buku Iqra itu pada halaman-halaman tertentu di baris awal tulisannya dicetak tebal. Hal ini menunjukkan itulah materi yang perlu diajarkan. Maka kita cukup mengajarkan pada baris tersebut saja. Tidak perlu membacakan seluruh halaman, semua baris-baris yang lain. Kita cukup memberikan contoh atau mengajarkan dengan kalimat yang paling ringkas pada satu baris pertama yang tebal itu saja. Di beberapa halaman lain ada 2 baris, ada yang 3 baris. Maka pada baris yang ditulis tebal itu saja yang kita berikan contoh bacaan. Sementara baris-baris berikutnya, biarkan murid-murid kita mengeksplor, berlatih, dan mencoba membacanya. Kita cukup mendengarkan saja. Sekali lagi prinsipnya adalah sedikit mengajar, banyak mendengar. Prinsip yang kedua yaitu sekali mengerti, langsung coba dan coba. Pada prinsip ini yang dimaksud adalah jika terlihat siswa sudah mengerti, maka cukup sudah penjelasan yang kita berikan. Seperti pada prinsip sebelumnya, kita cukup memberikan penjelasan dengan kalimat yang paling ringkas, dengan contoh yang paling mudah untuk dimengerti. Cukup seperti itu saja. Ketika sudah bisa kita pastikan dia mengerti, maka biarkan murid kita itu mencoba, mengeksplor, berlatih pada halaman itu. Kita tinggal mendengarkan saja, memastikan bahwa bacaannya sudah sesuai dengan apa yang kita contohkan. Prinsip yang ketiga, suara, mulut, dan wajah. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah perhatian kita. Pastikan kita benar-benar fokus mendengarkan suara, memperhatikan bentuk mulut, dan juga wajah dari murid kita saat dia sedang membaca. Sebaiknya kita tidak memperhatikan hal-hal lain yang bisa mengurangi fokus kita pada bacaan murid kita. Mendengar suara dengan baik dapat membantu kita untuk memastikan bahwa murid kita telah benar membacanya secara makharijul huruf dan tajwid. Begitu juga saat kita memperhatikan gerakan mulutnya. Adapun wajah, penting juga untuk kita memperhatikan agar kita mengetahui murid kita benar-benar sudah siap untuk membaca, belajar, atau belum. Jika terlihat sedang tidak bersemangat, maka mungkin kita perlu semangati dulu. Jika sedang bersedih, barangkali kita perlu memancing kebahagiaannya. Intinya, kita perlu memperhatikan ini dan menunjukkan fokus dan perhatian kita kepada murid kita. Prinsip yang keempat adalah sistem tangga. Metode Iqra telah disusun, materi-materinya berjenjang, yang artinya untuk menguasai materi tertentu harus sudah menguasai materi-materi sebelumnya. Dan ini penting. Oleh karena itu, dalam metode Iqra, kita harus benar-benar memastikan materi-materi tertentu sudah benar-benar dikuasai oleh murid kita, baru boleh kita pindah atau lanjutkan murid kita itu ke halaman berikutnya atau ke jilid berikutnya. Karena jika kita membiarkan ada kesalahan atau ada materi yang belum dikuasainya, maka murid kita akan merasa berat, terbebani karena materinya bertumpuk. Materi tertentu belum dikuasai akan bertambah lagi dengan materi baru yang dia baru mempelajarinya. Oleh karena itu, pastikan dulu materi tertentu sudah selesai, sudah bisa, sudah dikuasai, tidak ada kesalahan, baru kita pindahkan ke halaman berikutnya yang ada materi baru. Prinsip yang kelima adalah stop. Apa ini? Pada prinsip ini yang dimaksud adalah bila ada kesalahan, jangan dibiarkan lewat. Jangan kita membiarkan murid kita meneruskan bacaan ketika ada kesalahan. Hentikan segera. Kemudian kita tanyakan, apa ini? Maksudnya adalah kita menanyakan bacaan yang benarnya apa, atau dengan menunjuk pada bacaan yang salah, supaya kita memberikan kesempatan bagi murid kita memperbaiki. Cara ini juga penting untuk mengetahui apakah benar-benar murid kita itu telah menguasai materinya atau dia masih kurang. Apabila masih kurang atau dia lupa, maka kita berikan kesempatan untuk memperbaiki. Bila benar-benar tidak bisa, maka seharusnya dia dikembalikan pada halaman di mana dia harus mempelajari kembali materi itu.
Prinsip yang keenam adalah selalu salah kembali ke dasar. Pada prinsip ini, yang dimaksud adalah bila ditemukan kesalahan yang berulang, maka itu tandanya murid kita belum menguasai materi itu. Maka harus diulang pada halaman di mana materi itu dipelajari. Sebagai contoh, murid kita sudah sampai Iqra 3. Ternyata beberapa kali ditemukan kesalahan membaca huruf H, maka perlu dibuka kembali materi H yaitu di Iqra 1. Namun, tidak harus ulang secara utuh dari Iqra 1, kemudian ke Iqra 2 lagi, baru kembali ke Iqra 3. Tapi, kita cukup memastikan kembali apa kesalahannya atau apa yang dia tidak bisa lagi itu sudah benar. Barangkali dengan satu halaman saja di Iqra 1 itu sudah cukup. Lalu kembalikan lagi ke Iqra 3 di mana dia sempat terhambat. Prinsip yang ketujuh, sabar, tak perlu membantu. Prinsip ini sangat penting karena dengan sabar kita memberikan kesempatan bagi murid kita untuk memperbaiki bacaannya sendiri. Dengan itu kita juga dapat mengetahui sebenarnya murid kita ini sudah benar-benar bisa atau belum. Dengan memberikan contoh bacaan secara langsung yang seharusnya dia sudah bisa sendiri, hal tersebut dapat mengaburkan kepastian murid kita sudah mampu atau belum. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pengajar Quran, sabar saja. Kalau salah, kita tegur, berulang salahnya, kembalikan ke halaman yang seharusnya dibaca. Cukup pada baris pertama pada halaman materinya saja. Selamat, kamu hebat. Maksud dari prinsip ini adalah sesering mungkin kita memberikan apresiasi kepada murid kita bila dia telah menguasai atau menunjukkan kemampuan pada saat belajar membaca Al-Quran. Dengan apresiasi tersebut, yang pertama akan menguatkan semangat bagi murid kita untuk terus belajar Al-Quran dan juga untuk memberikan kepastian pada murid kita bahwa apa yang telah dibacanya sudah benar. Prinsip yang ke-9 adalah satu standar kelulusan. Maksud dari prinsip ini adalah kenaikan Iqra ke jilid berikutnya atau kelulusan Iqra pada jilid 6 sebaiknya ditentukan oleh satu guru tertentu saja atau tim yang ditunjuk agar kelulusannya sama standarnya. Saatnya belajar tajwid. Maksud dari prinsip ini adalah pada saat pembelajaran Iqra, mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6, sebisa mungkin kita mengurangi menggunakan atau memperkenalkan istilah-istilah ilmu tajwid. Karena pada tahapan pembelajaran, istilah-istilah ilmu tajwid ini dapat memberikan tambahan beban bagi pembelajar. Kapan kita memperkenalkannya? Setelah selesai Iqra 6. Setelah belajar membaca langsung dari Al-Quran, disitulah kita memperkenalkan istilah-istilah tajwid yang kita berikan pembelajarannya secara khusus saat mempelajari tajwid. Kecuali istilah-istilah tertentu yang umum, seperti kita menyebutkan mad, dhammah, kasrah, tasydid, dan lain-lain, yang itu memang perlu diketahui saat membaca. Demikian Bapak Ibu prinsip-prinsip ini mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.